Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kursum. Saya berasal dari Stikes Mandala Waluya Kendari, Prodi Farmasi kelas C3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pentelaksanaan osteoartritis. Pasti masih banyak dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan pada sendi yang bergerak. Gangguan ini dapat bersifat kronik, berjalan progresif lambat, tidak meradang yang seakan-akan proses penuaan dari rawan sendi yang mengalami kemunduran atau degenerasi disertai dengan pertumbuhan tulang baru di permukaan persendian. Intinya, osteoartritis ini merupakan penyakit yang menyerang sendi dan berlangsung agak lama dan dirasakan pada saat bergerak. Kemudian ada faktor risiko dari osteoartritis. Yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan di mana seorang yang memiliki penyakit osteoartritis ini disarankan untuk menurunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian yang kedua ada kelemahan otot. Yang ketiga aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang. Yang keempat itu trauma sebelumnya. Yang kelima itu penurunan fungsi proprioseptif yang artinya penurunan stabilitas pada saat bergerak. Kemudian yang keenam ada faktor usia. Yang ketujuh itu faktor keturunan menderita osteoartritis. Dan yang terakhir itu faktor mekanik atau faktor dari luar. Kemudian ada klasifikasi osteoartritis dapat berdasarkan etiologi dan lokasi sendi yang kena. Klasifikasi osteoartritis berdasarkan etiologi. Yang pertama ada metabolik. Metabolik pertama itu artritis kristal. Yang ada gout. Gout itu merupakan penyakit asam urat. Kalsium pirofosfat dehidrat arteriopati atau pseudogout yang merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada sendi lutut. Kemudian ada agromegali. Agromegali ini merupakan penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa mengalami kelebihan hormon pertumbuhan. Kemudian ada agronosis yang merupakan flek membiru yang terjadi pada wajah. Kemudian ada hemokromatosis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelebihannya zat besi pada tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit Wilson. Penyakit Wilson ini merupakan kelainan bawaan yang menyebabkan terlalu banyak tembaga yang ada pada organ. Kemudian ada kelainan anatomi atau struktur sendi. Yang pertama itu slipped femoral epiphysis yang merupakan penyakit pinggul paling umum pada masa remaja. Kemudian ada epiphyseal dysplasia yang merupakan penyakit kelainan genetik. Kemudian ada penyakit Bounce. Penyakit Bounce ini penyakit yang menyebabkan tibia melengkung pada anak-anak. Kemudian ada penyakit Laing-Barre yang merupakan penyakit kelainan pinggul pada masa kanak-kanak. Kemudian ada dislokasi coxa congenital yang merupakan penyakit displasia pada pinggul. Kemudian ada panjang tungkai yang tidak sama. Ada deformitas valgus varus yang merupakan kelainan pada lutut. Dan terakhir ada sindrom hypermobility yang merupakan kondisi sendi di mana kondisi sendi yang mudah mengalami bergerak yang melampaui batas. Kemudian ada trauma. Trauma pertama yaitu trauma sendi mayor. Yang kedua ada fraktur pada sendi atau osteonekrosis. Yang ketiga itu bedah tulang, contohnya manisektomi. Yang terakhir ada jejas kronik yaitu arteriopati okupasional yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian beban mekanik kronik yaitu obesitas. Kemudian terakhir ada inflamasi. Inflamasi itu semua arteriopati mengalami semua inflamasi. Kemudian ada artritis septik. Kemudian ada klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi ini digunakan dalam pentelaksanaan osteoartritis secara menyeluruh, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi untuk kepentingan rekomendasi. Penanganan osteoartritis ini tidak hanya pada sendi lutut, panggul, lumbal, tetapi juga dapat mengenai sendi-sendi di bawah ini, yaitu osteoartritis pada tangan yang dapat terletak pada nodus Haberdane dan Borchardt atau nodal, diartritis erosit intervalak di karpal metakarpal 1. Kemudian osteoartritis pada lutut yang dapat terletak pada bony enlargement, genovalgus dan genovarus. Kemudian osteoartritis pada kaki yang dapat terletak pada hallux valgus, hallux rigidus, jari kontraktur dan pteronaviculare. Kemudian ada osteoartritis coxa atau panggul yang dapat terletak pada eksentrik superior, konsentrik aksial medial, diffus coxa senilis. Kemudian ada osteoartritis pada vertebra yang dapat terletak pada sendi apofisal, sendi intervertebral, spondylosis atau osteofit, ligamentum atau hyperostosis,
penyakit Forestier, diffuse idiopathic skeletal hyperostosis atau DISH. Kemudian ada osteoartritis di tempat lainnya, yaitu di glenohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, sacroiliaca, dan temporomandibular. Kemudian yang terakhir ada osteoartritis berdasarkan generalisata atau sistematik, yang meliputi 3 atau lebih daerah yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat osteoartritis sesuai dengan lokasi sendi yang terkena. Yang pertama yaitu ada osteoartritis pada tangan yang dimulai pada saat usia 45 tahun, di mana postmenopause wanita lebih besar dari pria, yaitu 10:1. Di sini ada keterlibatan faktor genetik, yaitu riwayat penyakit dalam keluarga. Osteoartritis tangan ini lebih sering mengenai sendi-sendi distal intervalak, proximal intervalak, dan sendi carpometacarpal 1. Kemudian yang kedua ada osteoartritis sendi lutut, yaitu dapat mengenai kompartemen, yaitu media tibiofemoral, lateral tibiofemoral, dan bagian femoropatellar. Kemudian yang ketiga ada osteoartritis pada panggul atau koksa, di mana lebih sering ditemukan pada pria dibandingkan wanita dan dapat terjadi pada unilateral atau bilateral. Kemudian yang keempat ada osteoartritis vertebra yang umumnya mengenai vertebra servikal dan lumbal. Osteofit pada vertebra dapat menyebabkan penyempitan foramen vertebra dan menekan serabut syaraf. Kemudian yang kelima yaitu osteoartritis pada kaki dan pergelangan kaki yang umumnya mengenai sendi 1 metatarsofalak, di mana gejala klinisnya itu sulit berjalan dan kulit di atasnya dapat meradang, terutama bila menggunakan sepatu ketat. Kemudian yang keenam ada osteoartritis pada bahu, di mana lebih jarang ditemukan, nyerinya sulit didislokasikan. Kemudian yang keenam ada osteoartritis pada bahu yang lebih jarang ditemukan, nyerinya sulit didislokasikan dan terjadi pada saat pergerakan. Kemudian ada osteoartritis pada temporomandibular yang ditandai dengan kriptus, kekakuan, dan nyeri saat chewing. Gejala serupa di atas ditemukan pada sindrom disfungsi temporomandibular. Kemudian yang terakhir ada osteoartritis pada siku, di mana juga jarang ditemukan, umumnya terjadi sebagai akibat dari paparan getaran berulang. Kemudian ada faktor resiko terjadinya osteoartritis atau progresivitas dari osteoartritis lutut, panggul, dan tangan. Faktor risikonya ini terbagi menjadi tipe, ada tipe kuat, sedang, dan lemah. Kejadian osteoartritis pertama itu ada pada lutut, di mana tipe kuatnya itu adalah usia, wanita, mengalami aktivitas. Kemudian ada faktor resiko terjadinya osteoartritis atau progresivitas dari osteoartritis lutut, panggul, dan tangan, di mana ada faktor resikonya ini terbagi menjadi tiga tipe, tipe kuat, tipe sedang, dan lemah. Kemudian ada kejadian osteoartritis yang pertama yaitu pada lutut, di mana tipe kuatnya usia, wanita, tingginya aktivitas fisik, trauma sebelumnya, dan terapi sulih hormon. Kemudian pada tipe sedang, vitamin D, merokok, aligmen. Sedangkan tipe lemahnya yaitu kekuatan otot, quadriceps, olahraga, atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian pada kejadian osteoartritis pada panggul, pada tipe kuatnya ada usia, sedangkan tipe sedangnya adalah aktivitas fisik tingginya BMI, dan terakhir pada tipe lemahnya itu trauma olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian pada kejadian osteoartritis pada panggul, pada tipe kuatnya ada usia, tipe sedangnya aktivitas fisik tingginya BMI, dan pada tipe lemah yaitu jenis pekerjaan olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian ada progresivitas penyakit pada osteoartritis lutut. Tipe kuat ada pada usia, tipe sedang kurangnya vitamin D terapi, sulih hormon, dan aligmen. Sedangkan pada tipe lemahnya olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian progresivitas penyakit pada osteoartritis panggul, yang pada tipe kuat itu ada usia, tipe sedang itu aktivitas fisik, dan pada tipe lemah tingginya BMI olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian yang terakhir itu progresivitas penyakit pada tangan. Pada tipe kuatnya ada usia, tipe sedangnya tidak diketahui, dan tipe lemahnya juga tidak diketahui. Kemudian ada kriteria diagnosis osteoartritis pada tangan,
yang berdasarkan klinisnya terjadi nyeri, ngilu atau kaku pada tangan, dan paling sedikit 3 dari 4 kriteria di bawah ini. Yang pertama, pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi-sendi tangan di bawah ini, yaitu sendi distal intervalak kedua dan ketiga, sendi proksimal intervalak kedua dan ketiga, dan sendi pertama karpometakarpal falak kedua tangan. Kemudian yang kedua ada pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi distal intervalak. Yang ketiga kurang dari 3 pembengkakan sendi metakarpal falak. Kemudian yang keempat deformitas sedikitnya pada 1 dari 10 sendi-sendi tangan pada kriteria 2 di atas. Kemudian sensitivitasnya itu 92% dan spesifitasnya 98%. Selanjutnya ada kriteria diagnosis osteoartritis pada panggul yang berdasarkan kriteria klinis dan laboratoriumnya itu terjadi nyeri pada sendi panggul atau koksa dan paling sedikit salah satu dari 2 kelompok kriteria di bawah ini. Rotasi internal sendi panggul lebih kecil dari 15 derajat disertai LED-nya lebih kecil dari 45 mm per jam, atau flex sendi panggul lebih kecil dari 115 derajat jika LED sulit dilakukan. Kemudian yang kedua ada rotasi internal sendi panggul lebih besar dari 15 derajat disertai nyeri yang terkait pergerakan rotasi internal sendi panggul. Kekuatan sendi panggul pagi hari lebih kecil dari 60 menit dan usianya lebih besar dari 50 tahun. Sensitivitasnya itu 89% dan spesifitasnya itu 91%. Kemudian berdasarkan kriteria klinis, laboratoris, dan radiologi yang terjadi nyeri pada sendi panggul atau koksa dan paling sedikit 2 dari 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu LED lebih kecil dari 20 mm pada jam pertama. Yang kedua osteofit pada femoral dan atau acetabular pada gambaran radiologis. Yang ketiga penyempitan celah sendi secara radiologis yaitu superior, aksial, dan atau medial. Kemudian sensitivitasnya itu 89% dan spesifitasnya itu 91%. Kemudian pada seseorang yang dicurigai osteoartritis direkomendasikan melakukan pemeriksaan berikut ini, yaitu pemeriksaan anamnesis, yaitu nyeri yang dirasakan berangsur-angsur, tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi yang dirasakan kurang dari 30 menit. Bila disertai inflamasi, umumnya dengan peraban hangat, bengkak yang minimal, dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Kemudian pemeriksaan fisik, yaitu tentukan BMI-nya, perhatikan gaya berjalannya pincang atau tidak, adanya kelemahan atau atrofi otot, tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi. Kemudian melakukan pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, yaitu adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan artritis reumatoid. Kemudian melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis osteoartritis. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Kemudian yang terakhir ada perhatikan khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau pentalaksanaan osteoartritis, yaitu singkirkan diagnosis banding. Pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsultasikan pada ahli reumatologi. Kemudian ada klasifikasi diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria American College of Rheumatology atau ACR. Klasifikasi diagnosis osteoartritis. Kemudian ada klasifikasi diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria American College of Rheumatology atau ACR, di mana klasifikasi diagnosis osteoartritis lutut yang berdasarkan kriteria klinisnya yang terjadi pada nyeri sendi lutut dan paling sedikit 3 dari 6 kriteria di bawah ini. Yang pertama kriptus saat gerakan aktif, kaku sendi kurang dari 30 menit, umurnya lebih dari 50 tahun, pembesaran tulang sendi lutut, nyeri tekan tepi tulang, tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut. Kemudian sensitivitasnya itu 95% dan spesifitasnya itu 69%. Kemudian berdasarkan kriteria klinis dan radiologisnya, yaitu nyeri sendi lutut dan adanya osteofit, dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama kaku sendinya kurang dari 30 menit, umurnya lebih dari 50 tahun, kriptus pada gerakan sendi aktif.
Kemudian berdasarkan kriteria klinis dan laboratoriumnya, nyeri sendi lutut dan paling sedikit 5 dari 9 kriteria berikut ini. Yang pertama ada usianya lebih dari 50 tahun, kaku sendinya kurang dari 30 menit, kriptus pada gerakan aktif, nyeri tekan tepi tulang, pembesaran tulang, tidak teraba hangat pada sinovium sendi terkena, LED-nya kurang dari 40 mm per jam, RF-nya kurang dari 1:40, analisis cairan sinovium sesuai dengan osteoartritis, sensitivitasnya itu 92% dan spesifitasnya itu 75%. LED itu kepanjangan dari laju endap darah, sedangkan RF kepanjangan dari rheumatoid factor. Kemudian ada penyulit yang perlu diperhatikan pada osteoartritis. Yang pertama ada malaligmen, yaitu instabilitas segmental, spondylolisthesis, spondyolisis, kyphosis senilis. Kemudian ada intervertebral displacement, ada annular bulge, prolapsus diskus, ekstruksi diskus, sequestrasi diskus. Kemudian terakhir klasifikasi diskus intervertebralis, stenosis kanal spinalis, lebih sering pada daerah lumbal dan servikal. Gejala dan tanda yang timbul pada umumnya karena neuropati kompresi. Kemudian ada diagram alur pendekatan diagnosis osteoartritis. Pendekatannya terbagi menjadi 3, ada pendekatan klinis, diagnosis, dan dokumentasi penunjang diagnosis. Pertama, penderita yang diduga osteoartritis melakukan pendekatan klinis, yaitu yang pertama, riwayat penyakit radiografi standar, faktor yang dieksklusi yaitu trauma, kondisi jaringan lunak, sindroma penjalaran nyeri, artritis septik atau kristal, hemartrosis. Kemudian pendekatan diagnosis yaitu diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria ACR. Kemudian pendekatan dokumentasi penunjang diagnosis yaitu tanggal dilakukan pemeriksaan radiografi, dasar diagnosis osteoartritis, kriteria klasifikasi osteoartritis berdasarkan ACR, diagnosis banding. Kemudian pendekatan klinis yang kedua yaitu penilaian pada sendi, yaitu nyeri bengkak, fungsi gangguan pergerakan, distabilitas emosi, distabilitas lainnya. Kemudian penyakit penyerta yaitu penilaian status gizi atau BMI, resiko jatuh, kemudian ada resiko NSAID, ada usia, hipertensi, gangguan GI, kardiovaskular, ginjal atau penyakit hati. Kemudian ada resiko pengobatan yaitu polifarmasi, alergi obat atau aspirin, penggunaan diuretik atau ACI, penggunaan antikoagulan, pendidikan dan sosial ekonomi. Kemudian pendekatan diagnosis yang kedua yaitu lakukan penilaian yang menyeluruh. Sedangkan pendekatan dokumentasi penunjang diagnosis yaitu derajat osteoartritis terakhir bila menggunakan NSAID, periksa tekanan darah, fungsi ginjal, respon terapi sebelumnya, penyakit kronis, komorbid sebelumnya. Sedangkan pendekatan klinis yang ketiga sama dengan diagnosis dan pendekatan dokumentasi penunjang diagnosis yaitu pentelaksanaan non-farmakologi dan farmakologi. Kemudian ada tujuan dari pentelaksanaan osteoartritis. Yang pertama yaitu mengurangi atau mengendalikan nyeri, yang kedua mengoptimalkan fungsi gerak sendi, yang ketiga mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari yaitu ketergantungan kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang keempat itu menghambat progresivitas penyakit, dan yang terakhir itu mencegah terjadinya komplikasi. Kemudian ada pentelaksanaan osteoartritis dimodifikasi berdasarkan guideline atau ACR diupdate pada tahun 2000, yaitu tahap pertama yaitu terapi non-farmakologi, yaitu eduksi pasien, program pentelaksanaan mandiri, yaitu memodifikasi gaya hidup, bila berat badan berlebih, program penurunan berat badan minimal penurunan 5% dari berat badan dengan target BMI-nya itu 18,5 sampai 25. Kemudian ada program latihan aerobik, terapi fisik meliputi latihan perbaikan lingkup gerak sendi, penguatan otot-otot, dan alat bantu gerak sendi, pakai tongkat pada sisi yang sehat. Kemudian ada tahap kedua yaitu terapi farmakologi, di mana lebih efektif bila dikombinasikan dengan terapi non-farmakologi, yaitu pendekatan terapi awal. Untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini. Bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut, yaitu
acetaminophen yaitu kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Kemudian untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang memiliki risiko pada Kemudian ada tahap kedua yaitu terapi farmakologi, di mana lebih efektif bila dikombinasikan dengan terapi non-farmakologi di atas. Kemudian ada pendekatan terapi awal yaitu untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang dapat diberikan salah satu obat berikut ini bila tidak terdapat kontraindikasi pemberian obat tersebut, yaitu ada acetaminophen yang kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi atau non-steroid atau OAINS. Kemudian untuk osteoartritis dengan gejala nyeri ringan hingga sedang yang memiliki risiko pada sistem pencernaan yang usianya lebih dari 60 tahun disertai penyakit komorbid dengan polifarmaka, riwayat ukus peptikum, riwayat pendarahan saluran cerna, mengonsumsi obat kortikosteroid dan atau antikoagulan, dapat diberikan salah satu obat berikut ini yaitu acetaminophen yang kurang dari 4 gram per hari, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS topikal, obat antiinflamasi non-steroid OAINS non-efektif dengan pemberian obat perlindungan gester atau gastroprotection agent. Tahap ketiga yaitu indikasi untuk tindakan lebih lanjut. Yang pertama, adanya kecurigaan atau terdapat bukti adanya artritis inflamasi yaitu bursitis, efusi sendi yaitu memerlukan fungsi atau aspirasi diagnostik dan terapeutik yang akan dirujuk ke dokter ahli reumatologi atau bedah ortopedi. Kemudian yang kedua, adanya kecurigaan atau terdapat bukti artritis infeksi yang merupakan kasus gawat darurat, resiko sepsis tinggi, pasien harus dirawat di rumah sakit. Kemudian ada evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Yang pertama itu evaluasi efek terapeutik. Yang pertama itu language index, yang kedua WOMAC index, dan kedua itu evaluasi efek samping obat yaitu paracetamol, hepatotoksisitas, opioid yaitu nausea, vomitus, konstipasi, retensi urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernafasan. Maksud saya depresi pernafasan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.